14 tahun lalu, ratusan keluarga datang ke Air Balui dengan harapan baru. Negara menjanjikan tanah, rumah, kehidupan layak, dan masa depan. Namun hari ini, yang tersisa justru banjir, konflik lahan, kebakaran hutan, dan janji yang belum ditepati. Pada Januari 2010, masyarakat mendaftar sebagai peserta program transmigrasi melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Mereka dijanjikan kehidupan baru di UPT SP2 Desa Air Balui, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Setiap kepala keluarga dijanjikan hak lahan seluas 2,5 hektar, terdiri dari lahan perkarangan, lahan usaha 1, dan lahan usaha 2. Pemerintah juga menjanjikan rumah tinggal, jatah hidup selama 18 bulan, bantuan pertanian, hingga pendampingan teknis. Dengan harapan besar, warga meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Namun, sejak pertama kali ditempatkan pada 20 Desember 2011, warga mengaku langsung menghadapi kenyataan pahit. Kawasan permukiman sering dilanda banjir, drainase tidak berfungsi optimal, parit hanya dibuat sebagian dan tidak terhubung hingga ke sungai. Pada Desember 2015, banjir bahkan disebut mencapai sekitar kurang lebih 5 meter. Warga menilai lokasi transmigrasi tidak layak huni dan gagal memenuhi standar kelayakan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tahun 2013 hingga 2014, warga mulai menduga adanya ketidaksesuaian kawasan transmigrasi. Saat itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit mulai melakukan aktivitas penggusuran lahan yang diduga masuk wilayah transmigrasi. Warga mengaku pernah mendapat penjelasan bahwa sekitar 818 hektar lahan akan dijadikan kebun plasma untuk masyarakat transmigrasi. Yang ditanami sawit itu. Ya, karena memang itu masih wilayah Mubah dan di sanalah tidak banjir. Tidak banjir. Depan kami kita ada relokasi sekaligus apa yang dijanjikan pemerintah kata Pak Kabid tadi kan mau memplasmakan, dan ini menambahi Oktober 2025 ini ada pemasangan spanduk. Di mana itu? Di spanduk banner itu di lahan yang katanya 800 hektar. Di Inklap itu? Iya. Namun hingga hari ini, warga menyebut kebun tersebut masih dikelola perusahaan tanpa keuntungan yang diterima masyarakat. Sementara itu, tapal batas kawasan transmigrasi disebut tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada warga. Gelombang pertama transmigrasi sebanyak 150 kepala keluarga hanya menerima sebagian hak lahan, sedangkan gelombang kedua sebanyak 170 kepala keluarga disebut baru menerima lahan perkarangan. Lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 hingga kini belum diterima, baik secara fisik maupun sertifikat. Warga juga mengaku tidak pernah menandatangani dokumen serah terima lahan usaha 2 yang disebut telah diserahkan. Pada tahun 2015 menjadi salah satu masa paling berat. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan transmigrasi. Namun warga menilai mitigasi bencana tidak berjalan maksimal. Di sisi lain, banjir terus datang setiap tahun. Permintaan warga agar dibangun parit gajah sebagai pengendali banjir dan batas kawasan transmigrasi disebut tidak pernah direalisasikan. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun drastis, tanah dengan kadar besi tinggi membuat hasil pertanian tidak optimal. Lebih dari 80% warga akhirnya meninggalkan lokasi transmigrasi demi bertahan hidup. Ironisnya, banyak rumah warga dibangun secara swadaya dengan keterbatasan ekonomi dan minim bantuan pemerintah.
Listrik belum memadai, air bersih menjadi persoalan serius, pelayanan kesehatan sangat terbatas, dan pendidikan anak-anak pun terancam. Bahkan dalam kondisi duka, masyarakat harus menghadapi kenyataan yang memilukan. Warga menggotong jenazah sejauh kurang lebih 8 km karena akses jalan yang tidak layak. Pada Oktober hingga November 2025, warga menduga adanya pemasangan plang pendaftaran hak guna usaha atau yang disebut dengan HGU yang terpasang jelas di lahan yang masih termasuk kawasan transmigrasi. Surat keberatan telah disampaikan kepada instansi terkait, namun hingga kini warga mengaku belum memperoleh penyelesaian konkret. Puncaknya, pada 30 April 2026, warga melakukan aksi ke kantor Bupati Musi Banyu Asin. Mereka meminta negara hadir menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama belasan tahun. Tolong kami Pak Bupati, ukur ulang tanah kami, tanah transmigrasi, dan tolong libatkan kami Pak Bupati. Beri kami rumah yang tidak tenggelam Pak Bupati. Beri kami sertifikat yang dulu dijanjikan oleh negara Pak Bupati. Beri kami lahan usaha yang dapat dikelola Pak Bupati. Kalau Pak Bupati di posisi kami, apa yang Bapak Bupati rasakan? Coba tolong Pak Bupati. Kami capek menunggu janji-janji yang katanya akan diberi plasma, pohon kebun plasma Pak Bupati. Kami mau pulang ke tanah air Balui. Tolong segera bantu kami Pak Bupati, Pak Haji Toha yang kami hormati. Forum Warga Transmigrasi Air Balui SP2 meminta audit ulang administrasi lahan secara menyeluruh dan transparan. Mereka meminta pengembalian hak lahan sesuai ketentuan transmigrasi, yaitu 2,5 hektar per kepala keluarga. Warga juga meminta pembangunan ulang infrastruktur dasar, jalan, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kanal pengendalian banjir dan kebakaran, hingga rumah warga terdampak. Selain itu, masyarakat menuntut realisasi plasma perkebunan kelapa sawit yang selama ini dijanjikan. Air Balui bukan sekedar desa transmigrasi. Air Balui adalah wajah perjuangan rakyat kecil Indonesia. Rakyat tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak yang dijanjikan negara. Negara harus hadir, negara harus mendengar, negara harus bertindak. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar tulisan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi amanah yang wajib diwujudkan.